Beberapa pertanyaan sudah masuk. Di antara pertanyaannya adalah masalah bagaimana menyelenggarakan atau penyelenggaraan jenazah yang meninggal dengan dimutilasi. Mati dengan dimutilasi artinya yang terpotong-potong. Memang pertama sekali ya, yang terpotong-potong ini bukan hanya saja dimutilasi, tetapi kadang-kadang ya bisa diantaranya karena kecelakaan, ditabrak, bisa kadang-kadang kena penyakit sehingga terpotong-potong, bisa saja dalam kondisi perang sehingga dia kena bom sehingga tubuhnya berpencar-pencar atau kebakaran dan sebagainya. Secara kaidah umum atau mendasar bahwa semua yang meninggal dunia sebagai seorang muslim harus dilaksanakan, ada rukun-rukun yang wajib dilaksanakan oleh orang yang hidup dan itu merupakan fardu kifayah. Pertama adalah memandikannya. Nih, wajib dimandikan. Maka tidak boleh menguburkan mayat tanpa dimandikan. Kalau seandainya ada mayat dikuburkan tidak dimandikan, lupa, gali lagi, mandikan lagi. Nah, begitulah kuatnya hukum masalah memandikan. Setelah itu dikafankan, setelah itu disolatkan, kemudian Bapak Ibu sekalian dikuburkan, dan dikuburkan di pekuburan umat Islam. Nah, ini hukum secara umum. Namun Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada kondisi-kondisi pengecualian. Salah satunya adalah apabila mayat itu tubuhnya terpotong-potong. Kepala terpotong, tangan terpotong, kaki terpotong. Maka apa yang wajib dilakukan oleh penyelenggara? Pertama sekali adalah mengumpulkan seluruh tubuhnya yang terpotong-potong itu. Kumpulkan, dan itu Bapak Ibu sekalian sebisa mungkin yang dapat. Jadi dikumpulkan dulu kaki apa semuanya. Kalau dapat sebagian, yang lain tidak ada, maka yang jangan ditunggu. Jangan ditunggu. Maka sebagian itu yang dilaksanakan. Hanya disimpan dulu dalam kulkas sambil nanti menunggu nanti pencarian sebulan depan atau apa. Anda. Maka yang ada pada saat pencarian itu yang kita laksanakan. Kemudian apabila Bapak Ibu sekalian dicari dan dikumpulkan semaksimal mungkin anggota yang ada, maka barulah diselenggarakan. Penyelenggaraan yang 4 tadi harus dilakukan. Pertama sekali dia dimandikan. Tapi kan tidak mungkin dia mandikan seperti orang yang normal. Maka di sini Bapak Ibu ya, apabila seandainya dimandikan dia dengan cara biasa akan lebih merusak. Barangkali akan bercerai-berai, kena air akan langsung buyar itu, karena sudah tak bisa lagi tersentuh air. Di sini prinsipnya kembali kita kepada kaidah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada kita kecuali yang mampu kita lakukan. Kemudian juga Allah mengatakan dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum.
Bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya apa? Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, mastata'tum, semampu kamu. Oleh karena itu yang wajib sekarang ini adalah dimandikan. Tetapi kalau seandainya dengan dimandikan disentuh dengan air, kemudian akan terurai daging-daging itu atau semua tubuhnya kena air, maka tidak boleh disentuh dengan air. Maka bagaimana caranya? Maka dia ditayamumkan. Kalau ada anggota kepalanya ditayamumkan. Kalau ada anggota tangan, maka kepala dan tangannya. Tidak ada tangan ini, telapak tangan minimal. Maka cukup ditayamumkan. Walaupun yang lain bercerai-berai. Nah, cukup ambil muka ditayamumkan dengan tanah. Kemudian Bapak Ibu sekalian telapak tangannya. Kenapa? Karena mayat apabila tidak bisa dimandikan, maka dia ditayamumkan dan tidak boleh ditinggalkan. Apa yang bisa di antara dua ini, kalau bisa dimandikan pertama sekali dimandikan. Kemudian kalau tidak ditayamumkan. Tapi kalau seandainya dia kena air tidak ada masalah, takkan terurai dagingnya, maka ya tidak pula seperti memandikan mayat yang normal. Cukup dituangkan air, dengannya dimandikan air di tubuh-tubuh yang sudah bercerai-berai itu. Jadi ini masalah memandikan. Wajib. Kemudian kalau tidak ditayamumkan. Itu harus sama dengan Bapak Ibu sekalian kondisi mandi junub. Apabila seseorang tidak bisa pakai air atau air tak ada, maka seseorang harus Bapak Ibu sekalian tayamum. Ini Bapak Ibu sekalian yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mengapankannya? Jadi setelah dia dimandikan, sebisa mungkin, kalau tak bisa menyentuh air, maka Bapak Ibu sekalian dia ditayamumkan. Setelah itu dikapankan. Dia dibungkuslah seluruh tubuh yang bercerai-berai itu. Perlu disusun-susun kembali Pak Ustadz? Tidak. Dilem dulu kepalanya dengan apa? Artinya dikumpulkan saja dalam kain kapan, kemudian diikat. Setelah itu disolatkan. Setelah disolatkan, dikuburkan. Nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya ketika dikuburkan separuh tubuhnya, ya kan? Setelah dikuburkan, sebulan setelah itu jumpa lagi separuh, kan itu jadi masalah. Apakah Bapak Ibu sekalian perlu dilaksanakan? Maka kata ulama, tetap dia dimandikan, dikapankan, dikuburkan, dan tak perlu lagi disolatkan. Karena kalau untuk solat sudah disolatkan tadi. Yang pertama itu kan untuk tubuhnya semuanya. Tapi tinggal kita memandikan, basuh, kemudian dikapankan, kemudian dikuburkan. Dan juga mengatakan tak perlu lagi dimandikan, karena langsung saja bungkus dikuburkan, karena tubuhnya yang pertama sudah dilaksanakan semuanya. Bapak Ibu sekalian, seperti di sini Imam Nawawi dia mengatakan, dia menukil dari ulama-ulama Syafi'iyah, idza ta'azzara ghuslul mayyit li faqdil ma' aw ihtaraqa bihaitsu law ghussila la taharra lam yughassal bal yuyammam. Itu kata Imam Nawawi. Apabila tidak mungkin memandikan si mayat karena air tak ada, atau mayat itu terbakar, kulitnya terurai, tak mungkin disentuh air,
Kalau seandainya katanya dimandikan, rusak semuanya. Maka apa kata Imam Nawawi? Lam yughassal, menukil dari ulama-ulama Syafi'iyah, maka dia tidak boleh dimandikan. Bal yuyammam, tetapi dia ditayamumkan. Nah, ini fatwa. Wa hadzat tayammum wajibun. Tayamum ini hukumnya wajib. Tak boleh tidak. Li'annahu tathhirun. Di sini dia katakan fawajabal intiqalu fihi 'indal 'azzi 'anil ma' ila tayammum ka ghuslil janabah. Itu kata beliau. Maka wajib berpindah kewajiban memandikan kepada tayamum, persis seperti mandi junub bagi semayat. Seorang ulama juga Bapak Ibu sekalian yang bernama Ibnul Munzir, ulama besar juga dalam kalangan mazhab Syafi'i, dan sebagian ulama mengatakan bahwa dia ini sampai ke tingkat mustahid mutlak. Dia mengatakan, memfatwakan fi man yakhafu min ghuslihi taharri lahmihi wa lam yaqdiru ala ghaslihi yusabbu alaihi al-ma'. Jadi barang siapa yang khawatir takut kalau dia dimandikan, maka dagingnya, kalau dimandikan seperti pemandian normal, maka dagingnya akan terurai. Dan tidak mungkin mereka memandikan seperti itu. Maka fatwa dari Imam Malik, dari Imam Thawri, dari Imam yusabbu alaihil ma', maka cukup ditumpahkan aja air, dialirkan air ke badannya. Sedangkan menurut Imam Ahmad, kalau tidak mungkin lagi dia dimandikan, tidak perlu dikenakan dia dengan air lagi, maka cukup dengan ditayamumkan. Di sini juga seperti Ibnu Qudamah, dia mengatakan, ini salah seorang ulama besar dalam mazhab Hambali. Maka apabila mayat, baik itu yang tenggelam, baik yang terbakar, baik yang dimutilasi, apa selama mungkin untuk dimandikan, maka dia dimandikan. Itu. Tetapi kalau seandainya khawatir kalau dia dimandikan akan terurai daging-dagingnya, lam yughassal, maka dia tidak boleh dimandikan, tetapi ditayamumkan sebisa mungkin. Ini sama dengan orang yang hidup yang tak bisa disentuh oleh air, maka dia tayamum. Maka dia bilang kalau seandainya tidak mungkin dimandikan si mayat itu karena tidak ada air, maka juga dia ditayamumkan. Kemudian kalau seandainya sebagian bisa dimandikan, sebagian tak bisa, ya kan, karena ada kulit yang kuat dan yang tidak bisa, maka yang bisa dimandikan dimandikan, yang tak bisa dimandikan tidak dimandikan, tetapi ditayamumkan sisanya. Begitu kata ulama. Sama dengan orang yang hidup begitu juga. Maka salah satu juga di antara ulama ketika ditanya bagaimana cara memandikan orang yang meninggal dalam kecelakaan, kemudian tubuhnya sudah terpisah-pisah, maka dia menjawab wajib memandikannya, sebagaimana yang lain juga dimandikan selama mungkin. Kalau tidak, maka dia ditayamumkan. Jadi inilah apa yang dikatakan oleh ulama di dalam masalah memandikan mayat yang mati karena mutilasi yang anggota badannya sudah terpisah-pisah. Wallahu alam bisawab. Dan ini kan banyak terjadi. Maka tidak susah kan? Agama itu mudah. Ya, wallahu alam bisawab.